Shalom, selamat malam dan selamat berjumpa dalam Renungan Malam Rema. Puji Tuhan atas kasih dan perkenanan Tuhan, malam ini kita dipertemukan dalam Rema untuk bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan sukacita sorgawi senantiasa ada dalam hati dan hidup kita, sehingga dalam keadaan apapun kita mampu untuk bersyukur. Doa dan harapan Rema, kiranya sahabat selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun. Karena bagaimanapun keadaan kita, kasih Tuhan akan selalu ada bagi kita yang senantiasa berharap dan bersandar padanya. Baik sahabat Rema terkasih, mari berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, terpujilah namamu dari kekal hingga kekal. Setiap saat kami hanya mau bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu ada bagi kami. Hari demi hari Engkau pelihara kami dengan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami karena kerap kali kami tidak mau mendengarkan suara-Mu dan menyimpang dari ajaran-ajaran-Mu sehingga kami harus menanggung akibatnya. Saat ini kami hanya ingin terfokus pada Engkau dan kehendak-Mu agar langkah hidup ini tidak tersesat. Tuntunlah kami untuk selalu berada dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian ayat firman Tuhan yang menjadi pedoman Rema saat ini terbaca dari kitab Mazmur pasal 37 ayatnya yang kelima yang tertulis demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Rema, seorang pemuda kaya raya tinggal sendirian di sebuah rumah super mewah yang besar serta memiliki banyak kamar. Di dalam rumah itu terdapat berbagai karya seni yang mahal seperti lukisan dan pahatan yang berlapis emas, juga lampu-lampu kristal yang ada pada setiap ruang yang disandingkan dengan perabotan-perabotan yang mahal pula. Suatu hari, pemuda ini memutuskan untuk mengundang Tuhan Yesus datang dan tinggal bersamanya. Ketika Tuhan Yesus datang, pemuda ini memberikan kamar terbaik yang ada dalam rumah itu untuk ditempati oleh Tuhan Yesus. Pemuda ini berkata kepada Tuhan Yesus agar tinggal dengannya selama yang dikehendaki Tuhan dan lakukanlah apa yang hendak dilakukan Tuhan dalam kamar yang telah diberikannya kepada Tuhan Yesus itu. Malam harinya ketika hendak beristirahat, pemuda ini mendengar ketukan pintu yang sangat keras pada pintu depan. Saat dibuka, ia melihat ada 3 roh jahat yang dikirim iblis untuk menyerangnya. Dengan cepat ia menutup pintu, namun 3 roh jahat itu menggagalkannya. Beberapa saat kemudian, setelah bertarung dan berhasil mengalahkan 3 roh jahat itu, pemuda ini menutup dan mengunci pintu. Lalu ia kembali ke kamarnya. Dalam kelelahannya setelah bertarung, ia berpikir, mengapa Tuhan Yesus tidak mendengar pertarungannya dengan 3 roh jahat tadi? Padahal Tuhan Yesus sementara ada dalam kamar terbaik di rumah itu. Keesokan harinya, segala sesuatu berjalan dengan normal seperti biasanya. Karena kelelahan, pada malam harinya pemuda ini tidur lebih awal. Namun pada tengah malam ia terbangun karena terdengar pintu depan digedor dengan keras seolah-olah akan didobrak. Ketika pintu dibuka oleh si pemuda, ia melihat selusin roh jahat sudah di depan pintu dan langsung menerobos masuk ke dalam rumah mewah itu. Selama kurang lebih 3 jam, pemuda ini bertarung hebat melawan 12 roh jahat itu dengan sekuat tenaganya, dan pada akhirnya ia sanggup memukul mundur roh-roh jahat itu dan menutup pintu. Ia kehabisan tenaga dan sangat kelelahan. Namun di samping itu dia tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus tidak datang menolongnya. Mengapa ia dibiarkan bertarung sendirian? Keesokan paginya, ia memutuskan untuk bertanya kepada Tuhan Yesus. Ia mengetuk pintu kamar terbaik yang ditempati oleh Tuhan Yesus dan langsung dibuka oleh Tuhan Yesus. Pemuda ini masuk dan duduk berhadapan dengan Tuhan Yesus lalu berkata,
Tuhan, aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Selama 2 malam ini aku harus bertarung sendirian melawan roh-roh jahat yang mendatangi rumah ini. Padahal engkau ada dalam kamar ini. Tidakkah engkau mendengarnya? Aku sudah memberikan kamar terbaik dalam rumah ini kepadamu. Tidakkah engkau memperhatikanku? Saat berbicara, pemuda ini melihat Tuhan Yesus menitikkan air mata, tetapi ia meneruskannya. Aku berpikir bahwa jika aku mengundangmu untuk tinggal bersamaku dan memberikan kamar terbaik, maka engkau akan menjagaku. Apalagi yang harus aku perbuat, Tuhan? Lalu dengan lembut Tuhan Yesus berkata, "Anakku yang kukasihi, aku sungguh-sungguh mengasihi engkau dan memperhatikanmu. Aku melindungi apa yang engkau berikan kepadaku untuk kujaga. Tetapi ketika engkau mengundangku untuk datang dan tinggal di sini, engkau membawaku ke kamar indah ini dan menutup pintu. Aku hanya menjadi Tuhan atas kamar ini. Oleh karena itu tidak ada roh jahat yang bisa masuk kemari." Mendengar kata-kata Tuhan Yesus, pemuda ini tersadar dan berkata, "Oh Tuhan, ampunilah aku. Aku menyerahkan seluruh rumahku, semuanya milik-Mu. Aku ingin Engkau mengambil alih dan mengatur semuanya." Lalu ia berlutut di kaki Tuhan Yesus dan berkata, "Ampunilah aku Tuhan, karena aku hanya memikirkan diriku sendiri." Tuhan Yesus mengampuni pemuda ini dan sejak saat itu, Tuhan Yesus yang mengambil alih dan mengatur segala sesuatu di dalam rumah itu. Malam harinya ketika hendak tidur, pemuda ini tidak khawatir lagi jika didatangi oleh roh jahat karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan membereskan semuanya. Pada tengah malam kembali terdengar suara pintu digedor dari luar. Pemuda ini keluar kamarnya dan menyaksikan dengan penuh kekaguman ketika Tuhan Yesus membuka pintu tanpa rasa takut sedikit pun, lalu bertanya kepada roh-roh jahat yang ada di depan pintu, "Apa yang engkau inginkan?" Sambil menunduk, para roh jahat menjawab, "Maaf, kami salah alamat." Dan tanpa disuruh, roh-roh jahat itu pergi karena mereka tahu bahwa rumah itu sudah dibawa kendali Tuhan Yesus Kristus. Sahabat Rema, walaupun ini hanyalah sebuah ilustrasi, namun inti dari kisah ini adalah Yesus menginginkan engkau seutuhnya, bukan hanya sebagian. Dia bukan hanya menginginkan yang terbaik darimu, tetapi seluruh hidupmu, karena Dia telah memberikan hidupnya bagimu. Engkau tidak harus berkorban nyawa, namun persembahkanlah diri dan hidupmu bagi hormat dan kemuliaan namanya. Tuhan tidak menuntut kita harus melayani Dia melalui kegiatan-kegiatan kerohanian. Juga Dia tidak pernah mengesampingkan kita yang melayani di bidang sekuler. Yang Dia inginkan agar kita menyerahkan segenap hati dan hidup kita kepadanya, sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, baik di bidang kerohanian maupun bidang sekuler, selalu terjaga dalam perlindungannya. Sahabat Rema terkasih, melalui perenungan ini, marilah kita menyelidiki akan hati dan hidup kita. Berapa bagiankah dari hati dan hidup ini yang sudah kita serahkan kepada Tuhan Yesus, dan berapa bagian yang masih menjadi milik kita? Tuhan Yesus menginginkan setiap pribadi kita yang seutuhnya, karena Dia ingin agar kita tidak perlu bersusah payah melawan serangan-serangan iblis yang menyerang kita. Mungkin serangan-serangan iblis itu akan datang semakin dahsyat dari hari ke hari. Namun, jika kita mempercayakan segala sesuatunya kepada Yesus Kristus, maka pasti semuanya akan aman terkendali. Saat ini Tuhan Yesus sementara menunggu setiap kita untuk membawa dan menyerahkan seluruh hati dan hidup hanya kepada Dia. Ingatlah sahabat, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah kalah dan tidak pernah gagal. Apapun yang sementara membuatmu tidak nyaman, tidak berdaya, bahkan putus asa, serahkanlah semuanya pada Yesus, karena Dia akan menggantikannya dengan kenyamanan, kekuatan, serta harapan yang indah dan kekal di dalam Dia. Tidak peduli serangan apapun yang akan menyerang, karena Yesus Kristus sendiri yang akan menjadi panglima perang bagimu.
Hidup ini adalah kesempatan bagi setiap kita untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus benar-benar hidup dan berkuasa atas kehidupan ini dengan cara mempercayakan hidup kita hanya kepada Dia. Jadi, tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir atau takut, karena jika Yesus di pihak kita, siapakah yang akan melawan? Allah di dalam Yesus Kristus memberkati kita dengan firman-Nya. Sahabat, mari berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jika selama ini kami hanya menyerahkan sebagian hati dan hidup ini kepadamu, padahal Engkaulah penguasa tunggal atas hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan seluruh hati dan hidup ini dalam kendali dan kuasa-Mu, karena kami percaya bahwa meskipun kami harus menghadapi setiap tantangan hidup, namun kami akan aman karena Engkaulah yang akan bertindak bagi kami. Amin. Sahabat Rema yang diberkati Tuhan, kiranya Rema kali ini boleh menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan anugerahkan. Pesan Rema, ingatlah sahabat bahwa Tuhan membuat segala sesuatunya mudah bagi kita. Jika ada di antara kita yang mengalami kerumitan hidup, maka itu berasal dari dirinya sendiri. Kini tibalah kita di akhir perjumpaan. Rema berterima kasih untuk kesetiaan sahabat bersama Rema. Marilah kita saling mendukung dan menguatkan dalam doa. Jika engkau diberkati dengan video Rema kali ini, maka berbagilah sehingga orang lain pun terberkati. Atas kasih dan perkenanan Tuhan, kita pasti akan kembali bersama pada video Rema berikutnya. Akhir kata, selamat malam, selamat beristirahat dalam kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah selalu, Tuhan Yesus mengasihimu. Shalom.